pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Winda Anggraini dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari jadi ke-413 Kota Makassar. Rapat paripurna kali ini mengusung tema adaptasi baru menuju gerbang investasi dan pariwisata. Pada peringatan dan perayaan hari ulang tahun yang ke-413 Kota Makassar dilaksanakan secara luring atau secara langsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar dan juga disiarkan langsung atau dilangsungkan secara daring melalui sejumlah aplikasi. Dalam rapat paripurna kali ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, penjabat Wali Kota Makassar, dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut jalannya rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati penjabat Wali Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu undangan, hadirin yang sama kami hormati. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan, wa anta rabbuna haqqan, wa nahnu abiduka rikkan, wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 Kota Makassar tahun 2020, kami panjatkan doa kehadiratmu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridha-Mu. Ya Allah, Ya Hadi, masih panjang jalan yang harus kami lewati. Masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, berikanlah kedamaian dan ketentraman kepada kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunilah kekhilafan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kekhilafan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pembukaan rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 9 Ibu Alia Mustika Ilham, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli wali kota, para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar, bertepatan tanggal 9 November tahun 2020 yang lalu. Dan pada hari ini Sabtu tanggal 14 November 2020, kita laksanakan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar di tengah kondisi wabah COVID-19
dan tentu saja tetap mengikuti protokol kesehatan. Pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami pada rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita maklumi bahwa pemaknaan hari jadi pada lazimnya dijadikan sebagai media penghayatan dan introspeksi terhadap apa yang telah dilalui dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar. Peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar sungguh menarik untuk disimak dan dicermati lebih jauh, mengingat Kota Makassar yang kita cintai ini telah melewati suatu kurun waktu yang sangat panjang. Di dalamnya tentu telah terkandung banyak pengalaman, berbagai peristiwa bersejarah lampau yang telah memainkan peranan besar dalam membentuk masa sekarang. Yang kesemuanya itu tidak terlepas dari jiwa dan semangat warga Kota Makassar, Siri Napace, budaya Sipakatau, Sipakainga, dan Akbulo Sibatang. Dan semangat kebersamaan dari masa ke masa sehingga mampu melaksanakan perubahan sampai sekarang ini. Hal ini seiring dengan tema dan semangat hari jadi Kota Makassar tahun ini, yaitu adaptasi baru menuju gerbang investasi dan pariwisata. Berkenaan hal tersebut, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar beserta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin. Kita bersama menyadari bahwa tiap-tiap periode kepemimpinan wali kota dari masa ke masa sepanjang perjalanan sejarah selalu diperhadapkan pada tantangan yang berbeda dalam membangun Kota Makassar. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh warga Kota Makassar untuk menjaga ketentraman sehingga Kota Makassar tercipta rasa aman dan kondusif sebagaimana yang kita harapkan bersama. Beserta rapat paripurna pengumuman dan hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan di atas, pada dasarnya hal ini dapat terwujud karena selama ini terjalin dengan baik kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang berlangsung harmonis, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menghantarkan dan mewujudkan kesejahteraan Kota Makassar. Demikian pula yang tak kalah pentingnya, keterlibatan berbagai strata sosial masyarakat yang memberikan kepercayaan dalam mendukung berbagai program pemerintah Kota Makassar. Namun patut pula kita menyadari bahwa dari berbagai keberhasilan dan prestasi yang patut kita banggakan, harus pula diakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan, hambatan dan tantangan yang belum sepenuhnya diraih dan diatasi. Oleh karena itu, melalui hari jadi ini, kita jadikan sebagai bahan perenungan dalam menjemput masa kini, esok hari Kota Makassar yang jauh lebih baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Pembacaan singkat Sejarah Kota Makassar oleh Bapak Adi Rasid Ali, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya membacakan sejarah ringkas Kota Makassar. Awal Kota Bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15.
sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talo awalnya berada di bawah kerajaan Siang sekitar Bangkaje. Pada pertengahan abad ke-16, Talo bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar kerajaan di sekitarnya. Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya. Kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai, Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaluddin, Master Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai semua, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu yang kita hormati dan kita banggakan pula, anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham, yang kami hormati pula para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forkopimda Kota Makassar yang hadir, unsur perguruan tinggi, rektor yang sempat berkesempatan hadir atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama Ibu Ketua Dharma Wanita, Kepala OPD, Bapak Camat, yang mungkin mengikuti secara virtual, dan yang kami hormati pula tentu para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir, serta seluruh hadirin hadirat insan pers, rekan-rekan media yang hadir pada acara perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-413. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu hari jadi Kota Makassar yang ke-413 ini memiliki keunikan tersendiri, di mana pertama kalinya Hari Ulang Tahun Kota Makassar ini kita laksanakan di dalam ruang paripurna DPRD Kota Makassar yang mulia ini. Jadi di awal kami berbincang-bincang dengan Pak Ketua bahwa seyogyanya Hari Ulang Tahun Kota itu hari ulang tahunnya masyarakat Makassar.
di mana teman-teman Dewan itu adalah representasi warga Kota Makassar. Sehingga sebenarnya yang layak melaksanakan, yang cocok melaksanakan adalah Dewan. Kami Kota tinggal mensupport. Apa yang dibutuhkan kita siapkan semua. Dan Alhamdulillah bisa terwujud pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu keunikan kedua dalam perayaan hari ulang tahun Kota Makassar ini, kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Sejak kami diamanahkan oleh Bapak Gubernur sebagai PJ Wali Kota, beliau memerintahkan untuk segera bisa mengendalikan COVID-19. Dan kita bersyukur, alhamdulillah berkat kerjasama yang sangat solid, kerjasama yang sangat erat bahu-membahu untuk semua unsur TNI, unsur Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tentu termasuk anggota Dewan yang kami muliakan. Alhamdulillah COVID Makassar bisa dinyatakan keluar dari zona merah memasuki zona oranye. Tentu tugas kita yang kedua harus bagaimana menyembuhkan kembali ekonomi kita yang sempat terpuruk akibat adanya COVID-19. Kita tahu betul bahwa beberapa masyarakat kita harus putus hubungan kerja. Income keluarga menurun. Angka kemiskinan meningkat. Tentu ini adalah menjadi PR kita bersama yang harus segera kita kembalikan. Ekonomi Kota Makassar harus kita pulihkan. Dan tentu kita tidak ingin berlama-lama, kita tidak ingin melambat-lambat dalam hal pemulihan ekonomi. Untuk bisa melakukan itu, tentu diperlukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang sistematis dan tepat sasaran untuk memastikan gerakan ekonomi bisa segera maju, bisa segera kembali pulih, dan kalau perlu kita tingkatkan dan kembangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kota Makassar adalah suatu kota dengan penuh berkah. Secara histori tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, bahwa Makassar sejak zaman dulu telah menjadi kota niaga, telah menjadi kota besar, salah satu kota besar di dunia. Salah satu kota yang menjadi sasaran, target kunjungan, bahkan menjadi perebutan di kala itu. Selain itu secara geografis, Kota Makassar tentu memiliki keunggulan karena berada hampir di tengah-tengah gugusan kepulauan Republik Indonesia. Berada pada jalur lintas pergerakan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kota Makassar tentu secara administrasi pemerintahan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya alam. Tentu modal ini adalah modal yang sangat besar. Tidak ada alasan untuk tidak memajukan Kota Makassar jauh-jauh lebih baik dengan modal yang sebegitu banyak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya kami melihat sebagaimana kota-kota besar yang lain, Kota Makassar sebagai salah satu kota terpandang di Indonesia, tentu kita ingin mengembangkan Makassar lebih baik lagi. Kalau perlu Makassar kembali sebagai kota yang besar sebagaimana sejarah telah menunjukkan bukti. Kota Makassar harus kita dorong unggulan-unggulan ekonominya, potensi-potensi ekonominya. Dan Makassar ini kekuatan ekonomi kita ada pada sektor pariwisata dan investasi. Kalau kita ingin menggerakkan ekonomi Makassar, maka sektor investasi dan pariwisata yang merupakan unggulan kita untuk bisa menarik investasi masuk Makassar, menarik pariwisata masuk Makassar. Dengan investasi dan pariwisata, yakin dan percaya bahwa semua elemen-elemen ekonomi kita akan bangkit. Elemen-elemen ekonomi kita akan maju. Kita harus mampu membangun sektor-sektor yang produktif, yang memiliki multiplier efek yang tinggi. Kalau kita membangun satu, kita harapkan dapat yang lain. Kita membangun satu, kita harapkan dapat dua, dan bahkan lebih. Kalau kita melakukan ini, saya yakin dan percaya masa depan Kota Makassar bisa kembalikan kejayaannya menjadi kota yang terpandang di Indonesia bahkan di dunia. Bapak Ibu sekalian, untuk mendorong kemajuan ekonomi Kota Makassar, sebagaimana yang telah kami beberapa kali sampaikan pada beberapa kesempatan, beberapa program-program prioritas kami telah rumuskan
untuk bisa digerakkan untuk bisa mendorong ekonomi kita. Program-program prioritas yang telah kami susun antara lain bagaimana kita menghadirkan ikon-ikon baru Kota Makassar, menghadirkan ikon-ikon yang memiliki daya tarik pariwisata dan investasi. Seperti misalnya terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang telah menganggarkan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang telah alhamdulillah sekarang sudah dimulai. Insya Allah Jalan Metro Tanjung Bunga akan menjadi suatu ikon baru Makassar yang akan memiliki multiplier efek yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Jalan Metro akan tumbuh ekonomi lain yang akan mendorong ekonomi Makassar. Kemudian juga kami telah memasukkan program penataan Pantai Losari. Dan juga dengan sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kita hadirkan pula ikon baru Kota Makassar, yaitu Lego-Lego. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendorong pembangunan Lego-Lego sebagai salah satu ikon baru Kota Makassar. Juga alhamdulillah dengan prakarsa Bapak Gubernur, ikon baru Kota Makassar akan hadir lagi, yaitu dalam bentuk Twin Tower. Twin Tower ini akan hadir di kawasan CPI. Twin Tower akan menjadi kawasan komersil terpadu. Ini akan memiliki daya tarik luar biasa dan yang terpenting akan merubah paradigma hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan legislasi di mana akan disatukan di situ. Kemudian juga tentu kita melakukan penataan pulau wisata yang memang Makassar kaya dengan potensi wisata. Program prioritas lain tentu dengan melakukan penataan kawasan zona wisata Makassar, pembangunan pedestrian, taman, perbaikan sistem lalu lintas, kebersihan, termasuk pengoperasian mobil kompaktor. Kemudian yang lain adalah membangun infrastruktur pendukung, seperti membangun pasar modern, bus-bus wisata, gedung parkir, dan penataan jalan-jalan. Insya Allah nanti akan hadir bus wisata gratis Pak di Kota Makassar. Insya Allah akan menambah daya tarik wisata Kota Makassar dan akan memudahkan orang-orang yang ingin menikmati Kota Makassar secara gratis. Tadinya kita rencanakan di launching hari ini, namun karena ada sedikit keterlambatan di dalam perampungan, kami tidak ingin menyajikan kalau belum rampung. Insya Allah akan kami segera publis pada saatnya dalam waktu dekat ini, insya Allah. Kemudian promosi produk UMKM unggulan tidak kalah pentingnya. Ini adalah sektor-sektor real ekonomi kita, seperti makanan, kerajinan tangan, ada ribuan, bahkan belasan ribu produk-produk UMKM kita. Nah ini tentu kita akan bina, kita akan munculkan sebagai produk unggulan, termasuk kerajinan tangan yang selama ini nyaris terpendam, yaitu di Borong ada kerajinan perak dan di Satando ada kerajinan emas. Kami memandang bahwa ini adalah salah satu hasil kerajinan tangan yang luar biasa yang bisa menjadi suatu hasil karya masyarakat Makassar yang bisa menjadi nilai promosi ke keluar. Bahkan kami targetkan Pak, kalau memungkinkan kerajinan perak ini kalau perlu kita tembus ke pasar Jepang. Makanya kita untuk memudahkan kita jadikan tenaga ahli Ibu Konjen Jepang yang membantu. Bersama ini hadir Ibu Konjen Jepang, Ibu Miyakawa. Ini mantan penyanyi Pak. Jadi kalau mau disuruh menyanyi, saya sudah tidak perlu takut lagi. Sudah ada yang mewakili insya Allah. Kemudian tentu pasti tidak kita akan lupakan bagaimana terus mendorong dan membangun pelayanan-pelayanan dasar kita di masyarakat sebagai kebutuhan dasar dari warga kota. Di bidang pendidikan dan kesehatan, perbaikan sekolah, yaitu dalam bentuk bagaimana kita menstandari sekolah dari ruang kelas. Sehingga kami memprogramkan tahun 2021 bagaimana menata kembali melakukan standarisasi ruang-ruang kelas sebagai sarana dasar pendidikan. Kemudian bagaimana kita menyiapkan sarana-sarana dasar untuk masyarakat kepulauan. Boleh dikatakan semua pulau-pulau di Kota Makassar kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Listrik cuma bisa jalan 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidak ada infrastruktur dermaga. Padahal masyarakat pulau adalah warga Kota Makassar juga yang berhak mendapatkan hak atas kebutuhan dasar, berhak mendapatkan perhatian dari warga Kota Makassar. Oleh karenanya di program 2021 pula kami telah memasukkan
seluruh pulau-pulau Kota Makassar khususnya berpenghuni harus dilengkapi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu Bapak Ibu undangan yang hadir, tentu yang Bapak Gubernur, anggota dewan yang kami muliakan, semua ini tidak akan bisa jalan, tidak bisa terrealisasi tanpa dukungan dari anggota dewan yang kami muliakan. Dan saya yakin teman-teman anggota dewan yang kami muliakan, kita berada pada satu visi dan satu pemikiran, satu tekad bagaimana menghadirkan suatu karya-karya nyata bagi warga Kota Makassar. Oleh karenanya saya yakin dan percaya pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman anggota dewan akan melengkapi, akan menyempurnakan, akan mengoptimalisasi program-program yang menjadi usulan dari pemerintah kota. Dan saya yakin akan dihadirkan suatu program yang pro rakyat, yang betul-betul bisa menumbuhkan ekonomi Kota Makassar menjadi lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu semua ini bisa berjalan apabila ada sinergitas. Sinergitas dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun Kota Makassar ke masa depan. Bapak Ibu sekalian, pada akhir sambutan ini izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atas kesediaan waktu dan bisa hadir di dalam acara hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-413. Akhirnya saya ingin menghibur kita semua, mari kita satukan tekad, mari kita satukan pikiran-pikiran cerdas kita, mari kita satukan hati kita untuk menjadikan momentum hari ulang tahun Kota Makassar menjadi momentum kebangkitan kita bersama, membawa Makassar menjadi kota yang terdepan berbasis pariwisata dan investasi. Selamat Hari Jadi Kota Makassar yang 413, semoga membawa berkah bagi kita semua, dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai atas dukungannya untuk bersama-sama kita selanjutnya memajukan Kota Makassar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAGR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentu menjadi kebanggaan kita semua, Bu Haja Alia Mustika Ilham, anggota Komisi 9 DPR RI. Biasanya beliau kalau hadir membawa kado ulang tahun. Minimal ventilator mungkin, Pak. Tidak ada bocoran, Bu. Yang sama saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Juga yang sama saya hormati Bapak Wali Kota Makassar serta Ibu, juga Ketua DPRD, Pak Ibu, dan segenap pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati. Yang sama saya hormati anggota Forkopimda Kota Makassar, Pak Dandim, Pak Kapolrestabes, dan Bu Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Ketua Pengadilan Agama, dan segenap Forkopimda yang lain yang tentu kami tidak sebutkan satu persatu. Yang sama saya hormati pejabat TNI dan Polri yang dapat hadir, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan
Pak Sekda dan segenap Ketua Dharma Wanita, segenap jajaran pengurus. Alhamdulillah kita semua hadir pada HUT Kota Makassar yang ke-413. Salawat dan taslim kita curahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Tentu saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat hari jadi Kota Makassar yang 413. Tentu kita juga selama kurun 2 tahun dipimpin oleh PJ Wali Kota. Saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam kondisi kompak semua dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Ya, karena memang tentu sedikit berbeda kalau definitif dengan pejabat wali kota. Tapi saya kira rasanya sama. Yang sama saya hormati tentu Pak Wali dan Pak Ketua yang tentu kompak terus. Mudah-mudahan di hari jadi ini akan semakin mempererat hubungan kekeluargaan kita, mempererat hubungan kerjasama kita, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak PJ Wali Kota tadi mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama. Jujur saja, Makassar ini adalah etalase, adalah hub untuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, beberapa program strategis nasional itu bisa kita selesaikan. Termasuk jalan layang, alhamdulillah selesai, dan insya Allah pada bulan Oktober bandara kita, bandara baru kita ini juga akan selesai. Ya tentu dengan selesai bandara baru ini akan semakin memperbesar kapasitas penumpang yang ada di. Jujur Pak, bahwa Sulawesi Selatan ini adalah menjadi sorotan publik karena potensi dari semua aspek kita miliki. Oleh karena itu saya kira salah satu yang mendapat dampak positifnya adalah Kota Makassar. Kota Makassar ini hidup dari mais, Pak. Ya tentu berbagai pertemuan-pertemuan baik nasional, regional maupun internasional. Ya, saya kira inilah kunci dari bagaimana meningkatkan pundi-pundi pendapatan kita. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa ke depan Kota Makassar ini kita ciptakan menjadi kota yang nyaman, kota yang asri, kota yang indah, dan dilengkapi berbagai fasilitas-fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita menyadari betul betapa minimnya akses pejalan kaki Kota Makassar ini. Nah, ini sangat penting sekali dalam rangka menertibkan parkir dan sekaligus menyiapkan tempat parkir kita. Karena terus terang, salah satu biang kemacetan kita di Makassar ini adalah tidak adanya tempat parkir yang representatif. Sehingga orang semua parkir di jalan. Yang kedua, suguhan ruang terbuka hijau. Ini juga saya kira perlu mendapat perhatian kita bersama. Kami berbagi tugas. Kalau itu adalah kewenangan provinsi, insya Allah kita akan coba-coba untuk menghadirkan. Ya, termasuk bagaimana mengurangi kepadatan parkir di Pantai Losari. Ya tentu harus ada parkir. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membuat parkir. Sekarang masih dalam proses pengurukan lahan. Mudah-mudahan parkir yang
akan dibangun oleh provinsi ini akan mengurangi beban parkir di jalan raya. Saya ingin memberikan ilustrasi, Pak. Betapa Sulawesi Selatan kita terus mendorong efisiensi perencanaan yang efektif, karena ini sangat bergantung kepada kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bersama-sama mendorong perencanaan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih produktif. Makassar memiliki 4 triliun. Kalau ini 2 kolaborasi, kita bisa tuntaskan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin di dalam aturan itu karena kewenangan kota, maka provinsi tidak bisa masuk. Tetapi ada diskresi baru yang kami buat, yaitu bantuan keuangan daerah. Jadi kalau teman-teman di Dewan, ini ada program-program prioritas, mari kita kolaborasi. Silakan Pak dikomunikasikan kepada kita. Karena saya sekarang fokus bagaimana anggaran yang besar di provinsi ini kita sebar ke daerah supaya terjadi pemerataan pembangunan. Jadi saya kira sangatlah rugi kita kalau kita tidak bersinergi. Dan saya setiap kesempatan saya selalu menyampaikan, Makassar ini adalah etalase Sulawesi Selatan. Kita juga malu Pak kalau orang melihat nama besar Makassar, tapi setelah tiba di Makassar, kotanya nggak teratur, berbagai fasilitas-fasilitas yang belum tertata rapi. Ini harus ada keberanian kita, bagaimana membuat sistem transportasi, akses jalan utama itu tidak dilewati oleh angkot, tetapi angkot teratur masuk ke jalan-jalan yang bukan jalan utama. Mungkin mulai kita membangun bus, kita siap Pak, provinsi siap. Bahkan saya udah bicara dengan Dirjen Perhubungan Darat, beliau akan siapkan, kita berkolaborasi bersama. Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan bantuan bus listrik. Nah ini akan kita coba tata sistem transportasi kita. Yang kedua juga bagaimana hotel-hotel ini dilayani oleh bus-bus ke airport. Ini juga sangat penting. Jadi mungkin kita hanya menunggu di airport, kita udah menunggu di depan hotel, kita sudah bisa sampai ke airport. Nah ini juga salah satu untuk mengurangi kemacetan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kami berharap ke depan di saat weekend masyarakat Kota Makassar justru yang misalnya ke Malino, ke Bira, kemana. Dari daerah masuk Makassar. Nah, sirkulasi ini yang kita coba dorong nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati. Dari sisi infrastruktur Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Kita punya 7 pulau di Makassar. Tapi sangat ironi, kita dari daratan sini ke pulau, ya contoh Pulau Lailai saja. Pulau Lailai ini hanya jarak tidak jauh Pak, hanya hitung ratusan meter. Tapi listrik di sana itu masih jam 6 sampai jam 6. Nah insya Allah Desember ini kita sudah mulai lelang, kita sudah mulai terapkan sistem listrik bawah laut. Jadi saya kira Pulau Lailai tidak lagi harus jam 6 sampai jam 6. Nah demikian juga nanti dari situ startnya ke pulau-pulau lain Pak. Memang anggaran kita hitung kurang lebih butuh 430 miliar Pak. Tapi saya kira kunci adalah kemauan. Penting kemauan ada, insya Allah uangnya bisa kita cari. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya juga yang terakhir, mungkin kita semua sudah dengar, kita baru saja launching groundbreaking pembangunan Twin Tower.
Jadi Twin Tower ini adalah konsepnya memang kita ingin membangun pemerintahan yang terintegrasi, yang bersinergi satu sama lain. Kalau kita lihat kantor-kantor Pemprov ada di mana-mana, Pak, sehingga menyulitkan kita untuk berkoordinasi. Demikian juga dengan DPRD. Kita akan membangun di Twin Tower ini dengan dua fungsi, seluruh pemerintahan provinsi di situ, DPRD juga di situ. Dan siapa yang akan membangun Twin Tower ini? Ini modelnya tengki, Pak. Jadi tidak ada APBD, baik APBD 1 maupun APBN. Ini dibangun betul-betul investasi dan masa pengembalian 25 tahun, Pak. Siapa yang akan kembalikan? Nanti di Twin Tower itu ada hotel, ada mall, ada banyak bidang-bidang usaha. Kami sudah hitung semua, lebih dari cukup untuk mengembalikan itu. Jadi saya kira ini sesuatu yang tentu di masa pandemi ini, saya kira kita tahu betul ini resesi dunia, termasuk kita Indonesia juga berdampak resesi, tapi saya meyakini bahwa Indonesia itu walaupun masuk dalam pusaran resesi, tetapi saya yakin Indonesia paling cepat pulih. Kenapa kita paling cepat pulih? Karena kita memiliki wilayah lautan kurang lebih 70%, wilayah daratan kita adalah untuk peruntukan pangan, dan saya yakin dan percaya kita tidak harus menunggu lama untuk pulih kembali. Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, menjelang musim hujan, saya kira Makassar ini kita tahulah, pada saat masuk musim hujan, kita harus antisipasi banjir. Saya berharap Pak Wali, mungkin ada kesiapsiagaan kita untuk mengingatkan kepada masyarakat, sama drainase kita, mudah-mudahan bisa kita normalisasikan semua sehingga masyarakat bisa terhindar dari banjir. Saya kira itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Dirgahayu Kota Makassar yang ke-413. Mudah-mudahan Kota Makassar bisa menyelenggarakan Pilwalkot dengan aman. Ya, tentu keberhasilan Pilwalkot ini ya tentu atas kesadaran kita semua untuk menyerahkan pada rakyat pilihannya. Jadi kita terutama ASN saya berharap jaga netralitas kita. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, penutupan rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SH. Beserta rapat paripurna pengumuman dan hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pengumuman hari ini dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar telah selesai. Sebelum rapat paripurna pengumuman ini ditutup dengan resmi, maka perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang kami muliakan, yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini dari awal hingga selesai. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya menutup rapat paripurna hari jadi Kota Makassar ke-413 tahun ini dengan resmi diiringi kelonna tumangkasara. Ponta salamat rambangan, teaki sikabelai, nandroki kamma sirolai sombalatta. Bila kita berpapasan, jangan kita berjauhan.
Aku harapkan layar kita saling berkaitan. Sekian, Makassar tak semakin aman dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari jadi ke-413 Kota Makassar. Fokus pemerintah Kota Makassar dalam ulang tahun Kota Makassar kali ini adalah untuk memulihkan dan meningkatkan perekonomian yang berada di Kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Makassar juga menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga DPRD Kota Makassar untuk terus memajukan Kota Makassar. Demikianlah Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Winda Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.